Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, dalam kisah terdahulu diceritakan, bis sudah memasuki kawasan Parangkusumo. Anehnya, tidak terlihat deretan rumah penduduk ataupun cepuri Parangkusumo. Bus yang ditumpangi sudah masuk di pesisir pantai. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti bersama. Secara mengejutkan, tiba-tiba Andong dan Pendati mendahului bis yang kami tumpangi. Ini benar-benar aneh dan susah diterima akal sehat. Saat melihat jam tangan, arah jarum menunjukkan angka 9.30. Artinya, perjalanan ini hanya ditempuh setengah jam dari 3 jam yang kuperkirakan. Degup jantungku berdetak kencang saat bis yang kutumpangi masuk di gapura berwarna putih. Semua penumpang hening, tak satu pun berani bicara. Kami seperti robot yang dikendalikan dengan remote control. Keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara Pak Dalang. Terima kasih, sekarang kita berjalan di titian takdir. Anda boleh melihat kiri kanan, tapi jangan sekali-kali melihat ke belakang. Demikian kata Pak Dalang. Saat aku melihat ke kanan, yang terlihat hanya hamparan asap putih tak terbatas. Bis yang kutumpangi seakan berjalan di awang-awang. Di depan hanya jalan lurus, tanpa simpangan atau lintasan jalan. Sesekali bus ini juga berpapasan dengan pengguna jalan lain. Umumnya kendaraan yang melintas didominasi warna hijau dan putih. Setelah melewati titian takdir, akhirnya sampai juga di dusun Bekti Harjo. Sebuah gapura besar dan megah menyambut kedatangan kami. Dan bis membawa kami menuju rumah besar berhalaman luas dengan pendopo di depan. Rumah ini mirip loji lawas peninggalan Belanda. Sementara di kiri kanan bangunan induk, terdapat bangunan tak kalah megah dengan bangunan utama. Sementara di sisi timur dari bangunan induk, terdapat bangunan megah diperuntukkan bagi para tamu atau undangan. Dan kami bermalam di tempat ini. Rencananya, nanti malam kami bertemu Pak Lurah dan berbincang santai perihal pagelaran besok. Jam 11 tepat, kami menyantap hidangan mewah yang disajikan tuan rumah. Anehnya, hidangan ini berupa hewan-hewan yang hidup di udara, seperti burung, kupu-kupu, lebah, belalang, capung, kelelawar, kunang-kunang, laron, bahkan kepik. Semua diolah istimewa dengan cita rasa super lezat. Usai menyantap hidangan itu, kami sejenak santai dan lanjut istirahat siang. Kehidupan warganya sangat berkecukupan. Rumahnya bagus-bagus dengan hamparan sawah dan kebun di belakang. Ternak dibiarkan berkeliaran bebas tanpa diikat. Panorama alam juga sangat menarik seiring dengan keramahan penduduknya. Namun ada beberapa kejanggalan yang membuat hatiku terusik. Pertama, semua warga tidak diperkenakan memelihara hewan air. Apapun itu wujudnya, baik air asin maupun air tawar. Kedua, tidak diperkenakan memasak berbahan dasar dari hewan air. Ketiga, di dusun ini tidak ditemukan pemakaman umum maupun pribadi. Malam ini pagelaran wayang kulit akan dimulai jam 8 dengan dalang Kiragil Wonobono, lakon Krisna Duto. Hari kedua, lakon Lahirnya Wisangkeni, dan hari ketiga, Semar Bangun Kayangan. Pagelaran pertama berlangsung sukses, terlihat dari animo penonton. Dari awal hingga berakhirnya pertunjukan, tidak satu pun beranjak dari tempat duduknya.
Meskipun belum jam 8, pengunjung yang hadir sudah membludak, bahkan menutup sebagian badan jalan. Anehnya, tidak satupun pedagang menggelar dagangannya di sini. Murni hanya pengunjung yang melihat pagelaran wayang ini. Saat pagelaran sudah separuh jalan, tiba-tiba Ki Ragil Wonoboyo ambruk di tengah pementasan. Dari lubang hidung dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Pagelaran ini dilanjutkan di dalam Adiandoyo hingga pertunjukan usai. Melihat kejadian ini, aku benar-benar shock. Badanku gemetar, suaraku tiba-tiba hilang. Pagelaran di hari ketiga, lakon Semar Bangun Kayangan. Aku mempersiapkan diri lebih baik, baik mental maupun hal-hal lain yang tak terduga. Kidung suci sikap ilahi pemberian nenekku, ku baca berkali-kali. Bahkan saat adegan goro-goro berlangsung, tiba-tiba Mbak Fitri badannya menggigil seperti dimasukkan dalam ribuan galon es. Kadang juga badannya berubah jadi panas seperti tersengat listrik. Refleks tangan Mbak Fitri menyentuh tubuhku. Sepertinya dia butuh pertolongan. Tangan itu segera kurai dan ku genggam erat. Tak berlangsung lama, Mbak Fitri bisa bernafas lega. Setelah 3 hari bertugas, kami semua istirahat. Ada yang tidur, ada juga yang berjalan-jalan, sekedar melepas lelah dan mencari udara segar. Ada yang belanja cari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Saat aku dan Mbak Woro sedang santai di taman, ada berita yang sangat mengagetkan. Dalang kondang Ki Ragil Wonoboyo beberapa saat lalu telah meninggalkan kita semua. Berita ini segera menyebar di kalangan penduduk. Mendengar hal itu, bergegas kami kembali ke loji. Ternyata apa yang aku dengar ini benar adanya. Jasad Ki Ragil Wonoboyo terbaring di pendopo dengan ditutup kain hijau. Menurut Ki Ronggo Wibowo, jenazah akan dikirim ke rumah keluarganya. Ternyata apa yang ku dengar dan ku lihat semua benar adanya. Ini tidak berbeda jauh dengan info yang diterima Mbak Woro. Sebelum berangkat, Mbak Woro diwanti-wanti Mbah Sugiem, sesepuh desa Kajen. Orang ini juga pernah diundang Pak Ronggo Wibowo beserta anak kembarnya, Winarti dan Wilujeng. Ronggo Wibowo adalah suami dari buyut Mbah Sugiem. Dia hilang saat mencari ikan di Parangtritis. Jasadnya tidak pernah ditemukan lagi. Namun saat bersih desa berlangsung, roh Ronggo Wibowo menyusup ke tubuh seorang penonton. Nah, disinilah rahasia itu terbongkar. Ternyata Ronggo Wibowo menjadi abdi dalam penguasa gaib di Keraton Laut Selatan. Jangan heran bila tiap tahun kawasan Parangtritis dan Parangkusumo selalu menelan korban. Mendengar cerita Mbak Woro, aku terdiam. Pikiranku menerawang jauh ingin segera pulang. Tak berlangsung lama, ada seorang ibu menemui kami. "Mbak Santi, tolong barang ini kamu tunjukkan bapakmu. Tolong disampaikan pada Mbak Arum agar jadi bekal menjalani hidup dan suruh berhenti bekerja. Cukup memelihara ternak dan buka warung dengan suaminya," tutur ibu ini. Sebelum wanita ini pergi, aku sempat bertanya, siapa namanya? Dia menjawab dengan singkat, Kunti Wulansari. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mata ini susah dipejamkan. Pikiranku jauh menerawang kemana-mana. Tiba-tiba pintu kamar diketuk seseorang. Saat kubuka, ternyata Mbak Woro. Wanita ini juga terlihat galau. Dia ingin cepat-cepat pulang karena ingin ketemu dengan keluarganya. Malam itu kami tidur berdua
saling bercerita tentang suka dan duka. Pagi ini tidak ada yang istimewa, semua berjalan seperti biasa. Beberapa teman sepakat tidak kembali dan menetap di sini. Mereka akan bekerja dengan keahlian yang dimiliki. Aku benar-benar terenyuh saat melihat jenazah Pak Dalang terbujur kaku ditutup kain hijau. Pikiranku seperti terkoyak, meskipun kami baru bertemu. Sebelum lamunanku hilang, aku dikejutkan kedatangan Pak Ronggo Wibowo. Dia bicara singkat mau melunasi kekurangan biaya pementasanku. Sebelum dia pergi, dia berpesan untuk menutup rapat apa yang kulihat dan kudengar. Sebagai cindera mata, aku diberinya patung kecil berwarna kuning emas. Ini untuk kenang-kenangan, Mbak, kalau jenengan sudah pernah berkunjung ke sini. Demikian ujarnya. Malam itu aku benar-benar lelah. Aku tertidur layaknya orang mati. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat mataku kebuka, aku sudah terbaring di kamarku, dikelilingi orang banyak dan semua keluargaku. Menurut bapakku, aku ditemukan penggembala kerbau di gubuk tengah sawah dalam kondisi linglung. Dan ternyata aku sudah 3 bulan tidak pulang. Selagi aku ingat, segera kuserahkan titipan wanita itu. Sepasang cincin kembar dari emas putih. Melihat benda itu, bapakku gemetar. Sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Matanya berkaca-kaca, meneteskan butiran air bening. Semua kuceritakan dengan jelas. Ternyata Kunti Wulansari pernah jadi bagian hidup istimewa bapakku. Hubungan itu membuahkan seorang putri bernama Arum Dalu. Sayang, hubungan itu tidak mendapat restu orang tuanya. Kunti Wulansari mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga. Sejak saat itu, bayi mungil itu dibawa pindah neneknya keluar Jawa. Mungkin sudah suratan takdir. Setelah dewasa, bayi mungil itu menikah dengan pemuda tetangga desa bernama Arjunanto, seorang guru SD yang dikenal baik bapakku. Saudaraku, meskipun berbatas laut, berpagar gunung sejauh mata memandang, suratan takdir tak bisa dirubah. Saya, Gigi Sugiono, mohon pamit. Semoga kalian semua tetap sehat, selalu diberkahi, sukses, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.